Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaih, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan dakwah yang berjudul Bagaimana Rasulullah SAW menjalankan puasa. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang paling dinanti oleh seluruh umat Islam. Sebagai umat Rasulullah, pernahkah Anda bertanya tentang bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad SAW menjalankan ibadah puasanya selama bulan Ramadan? Tentu saja tidak sedikit kaum muslim yang ingin melakukan setiap ibadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk dalam hal beribadah puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya juga memuji Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang baik bagi umatnya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hal utama yang perlu dilakukan sebelum berpuasa adalah niat, karena ini merupakan syarat sahnya berpuasa dan syarat sahnya seluruh jenis ibadah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, seorang muslim harus benar-benar memperhatikan masalah niat, sebab ini yang menjadi tolok ukur diterima atau tidaknya suatu amalan. Cara Rasulullah SAW berpuasa yang pertama adalah menganjurkan untuk sahur. Namun, Nabi mengerti bahwa sahur merupakan bentuk kasih sayang terhadap umatnya. Jadi, bila ingin melewatkan sahur dan lebih memilih untuk tidur, perlu diingat bahwa Rasulullah justru terbiasa dengan makan sahur dan akan mendesak umatnya untuk mengikutinya juga karena ada berkah yang luar biasa. Yang kedua adalah sholat subuh di masjid. Nabi Muhammad SAW akan memulai harinya dengan sholat subuh bersama jamaah di masjid. Jadi, daripada kembali tidur setelah sahur, sebaiknya tirulah Nabi dengan menuju ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang ketiga adalah bersedekah dan beramal kepada fakir miskin. Selama Ramadan, Nabi Muhammad SAW biasanya melakukan tindakan yang murah hati dan beramal terus-menerus dengan cara bersedekah dan mendorong para sahabatnya untuk melakukannya juga. Saat seseorang berbuat kebaikan, termasuk dalam hal bersedekah, maka ia akan mendapatkan 10 kali lipat dari amalnya tersebut. Bahkan tidak hanya 10 kali lipat, melainkan bisa melebihi dari itu, yakni hingga 700 kali lipat dari amalnya. Karena hal itulah Allah Maha Kaya. Yang keempat adalah hatam Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Nabi dan sahabatnya biasa membaca Al-Quran lebih sering dibanding bulan-bulan lainnya. Jadi, cobalah minimal bisa menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali selama bulan Ramadan, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Dan yang terakhir adalah
Salat tarawih. Tarawih adalah doa sukarela 20 siklus yang dikhususkan hanya untuk malam Ramadan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapapun yang berdoa di malam hari di bulan Ramadan karena keimanan yang tulus dan mencari pahala dari Allah, semua dosanya sebelumnya akan diampuni. Jika karena alasan tertentu seperti kondisi tidak sehat atau yang lain, kalian bisa ikut sholat berjamaah di masjid. Jangan berkecil hati karena masih bisa sholat tarawih di rumah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.